Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera selamat-selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan rilis terkait tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang telah diungkapkan oleh Bapak Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim, yang dirilis oleh media nasional kompas.com pada tanggal 31 Mei 2021 kemarin. Namun sebelumnya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan betul-betul semoga bermanfaat video ini. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang telah diungkapkan oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, bahwa sekolah-sekolah hendaknya untuk bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan pandemi ini, suka tidak suka, sekolah harus tetap dilaksanakan. Terlebih terjadinya sikap dari orang tua, ada yang menghendaki pembelajaran tatap muka dan ada juga yang menghendaki dengan cara pembelajaran jauh yang selama ini dilakukan, khususnya di saat masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selengkapnya saya akan membacakan rilis yang dikeluarkan oleh kompas.com kemarin ya. Baik, saya bacakan. Jakarta, kompas.com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan, sudah saatnya sekolah-sekolah di Indonesia menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Hal tersebut mengacu pada tempat-tempat lain seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran yang sudah dibuka kembali. Jadi alasannya segera sekolah dilaksanakan karena pusat perbelanjaan dan perkantoran pun sudah mulai aktivitas, ada kegiatan. Jadi sekolah pun menghendakinya seperti itu, gitu kan, kata Pak Menteri itu. Kenyataannya adalah mal, bioskop, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya sudah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas, kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR Senin 31 Mei 2021. Itu alasannya bioskop saja, mau saja sudah dibuka, kata Pak Menteri. Nah, ini sekolah kan rentan, terutama anak-anak SD, SMP, PAUD itu rentan, terutama kedisiplinan ya. Lain dengan mahasiswa, mungkin bisa disiplin. Tapi kalau anak usia PAUD, SD, SMP, termasuk SMA, saya kira tingkat disiplinnya perlu perhatian dari orang tua dan sekolah. Nadiem melanjutkan, sekolah-sekolah sebenarnya sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Januari 2021. Sejak Januari 2021. Hal itu terbukti dari sudah sekitar 20% sekolah yang menerapkan PTM terbatas sejak Januari lalu. Jadi sudah 20% sekolah yang sudah melaksanakan PTM di 20%. Berarti se-Indonesia ini. Sekedar mengingatkan bahwa sejak bulan Januari semua sekolah dan daerah itu sudah diperkenankan kalau mereka siap melaksanakan tatap muka terbatas. Bahkan sebelum vaksinasi pun sudah diperbolehkan, ujarnya. Tapi sekali lagi kembali kepada orang tua, apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Terlebih orang tua yang cemas, ketakutan anaknya kena
kena dampak COVID itu. Kita lanjutkan. Namun Nadiem mengingatkan bahwa PTM terbatas tetap membutuhkan perizinan dari orang tua siswa. Nah, artinya sekolah tidak bisa maksa-maksa. Tapi apabila orang tuanya tidak mengizinkan, sekolah tidak bisa memaksa anaknya harus tatap muka. Orang tua, kata dia, diberikan kebebasan untuk menentukan apakah anaknya dapat kembali ke sekolah atau tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jadi sekolah lagi, kembali ke sekolah. Apakah orang tuanya mengizinkan nggak atau mau tetap PJJ saja, khususnya pada saat pandemi ini. Hak orang tua yang belum yakin atau belum merasa anaknya bisa jaga protokol atau punya kesempatan lain, jadi itu bebas, orang tua bisa memilih apakah anaknya mau tatap muka terbatas atau jarak jauh terangnya. Di sisi lain, Nadiem memaparkan bahwa hingga kini 28% pendidik Indonesia sudah divaksinasi COVID-19. Program vaksinasi, terang Nadiem, digunakan demi mendukung pembelajaran tatap muka terbatas. Saya kira tenaga pendidik ada beberapa yang sudah melaksanakan, mungkin hampir relatif banyak yang sudah divaksin guru-gurunya. Terlebih guru-guru yang usia-usia mungkin relatif agak tua ya, sudah diprioritaskan untuk divaksin. Ia menilai angka 22% tersebut sudah luar biasa mengingat situasi pasokan vaksin yang sedang terkendala di dunia. Angka yang menurut saya cukup luar biasa, bahwa walaupun dengan situasi dunia dengan masalah pasokan vaksin yang sering terhambat, dengan faktor-faktor di luar kontrol kita masih berhasil vaksinasi 28% dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dalam waktu lumayan singkat, ucap Nadiem. Memang diprioritaskan pendidik, guru-guru, dan tenaga pendidikan juga diprioritaskan untuk vaksin, sehingga untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang diungkapkan oleh Menteri ini tentunya kita bisa melihat dua sikap yang dihadapi oleh kita, terutama untuk sekolah. Yang pertama, sikap orang tua tentunya yang menghendaki, khususnya di masa pandemi ini, untuk tetap pembelajaran jarak jauh atau daring. Tentunya ada beberapa alasan. Bisa saja orang tua menghendaki tetap PJJ atau daring ini, bisa saja karena merasa cemas kalau anaknya ketika sekolah tatap muka kena dampak gitu. Biasanya orang tua yang memiliki anak yang begitu protek biasa punya tingkat kecemasan yang tinggi. Apabila pilihannya untuk pembelajaran jarak jauh atau daring yang selama ini dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh guru atau sekolah? Tentunya sekolah tetap harus memberikan pelayanan juga. Kalau pilihannya PJJ atau daring dari orang tua atau dari siswa, maka sekolah pun tetap harus melayani. Siapkan gurunya, termasuk pengawasan sekolah terhadap anak. Terlebih apabila dihadapkan anak yang berasal dari orang tua yang kebetulan secara sosial ekonomi mungkin agak sedikit terbatas. Ini perlu perhatian khusus dari sekolah. Terlebih ketika opsinya daring atau pembelajaran jarak jauh, maka guru pun mau tidak mau kita harus melayani dengan baik, termasuk pengawasan dan evaluasi, kontrol bagaimana capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang kedua, juga perhatian dari orang tua, pengawasan orang tua di rumah juga. Jangan sampai guru memberikan pembelajaran secara daring tapi orang tua pun kurang perhatian. Nah, ini pun harus seimbang, harus sama-sama memperhatikan antara orang tua di rumah juga dengan guru-guru di sekolah. Sama-sama memperhatikan
Apabila ada orang tua yang dengan opsi pilihan kedua harus dengan cara PTM terbatas, luring, apa yang harus dilakukan sekolah dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kalau opsinya orang tua akan memilih PTM terbatas seperti yang dihendaki oleh Pak Menteri, tentunya ini pun harus seizin orang tua, tidak serta-merta kehendak sekolahnya. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Tentunya prokes, protokol kesehatan, SOP, pencegahan COVID harus tetap dilaksanakan oleh sekolah, harus ketat. Termasuk pembelajarannya, tempat duduknya, fasilitas kesehatannya, bahkan makanan pun juga harus menjadi perhatian. Terlebih di sekolah banyak pedagang-pedagang. Jangan sampai anak pas di sekolah juga kerumunan di tempat-tempat jualan. Termasuk mencegah adanya kerumunan terutama pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Salah satunya orang tua pun apabila harus mengikuti pilihannya pembelajaran tatap muka atau luring di luar jaringan, maka orang tua pun cepat mengantar anak ke sekolah, cepat juga menjemputnya, harus cepat dijemput. Jangan sampai anak berkerumun lagi dengan teman-teman seusianya. Sekali lagi, karena usia-usia anak TK, PAUD, SD, SMP ada kecenderungan tingkat kedisiplinannya relatif rendah. Termasuk makanan mungkin. Pada saat di sekolah pun makanan harus dibawakan disediakan dari rumah. Yaitu satu konsekuensi dari kita. Itulah opsi-opsi yang harus kita lakukan oleh orang tua dan sikap dan tindakan orang tua yang harus diikutinya dan dilaksanakan. Setelah pulang sekolah, segeralah pakaian anak sekolah anak itu dicucikan. Ini salah satu hal yang praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua. Itulah sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi apabila opsinya orang tua menghendaki pembelajaran jarak jauh atau dengan cara daring, maka orang tua pun harus mendukung dan harus menjadi perhatian, harus menjadi perhatian bersama, mengawasi di rumah. Jangan sampai anak tidak diperhatikan. Guru orang tua pun harus tetap berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Apabila opsinya kita dengan cara tatap muka, maka kedisiplinan orang tua, kedisiplinan sekolah harus jadi perhatian. Jangan sampai protokol kesehatan, SOP pencegahan terabaikan. Itulah yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang berkenan mohon maaf dan terima kasih. Duan ji bahala pleh ji papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.